Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Wijaya, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang storage app, yang dimana storage app ini adalah tugas dari kampus ya. Nah, di sini storage app-nya sudah jadi, namun saya akan menjelaskan tentang susunan layout dan juga blok-blok yang digunakan. Nah, langsung saja. Berikut adalah tampilan home screen-nya. Di sini kita bisa lihat untuk menunya itu sendiri terdiri dari menu tambah barang, input barang masuk, input barang keluar, dan lihat barang. Seperti pada aplikasi inventory pada umumnya. Nah, di menu tambah barang ini nantinya ini kita bisa menambahkan master data barang yang bisa kita inputkan masuk. Jadi ketika ada item-item yang baru, kita bisa menginputkannya di sini. Kemudian input barang masuk untuk menginput barang yang masuk yang telah kita save dalam master data yang ada di listnya. Kemudian input barang keluar, yang dimana ini akan mengurangi saldo dari total barang yang ada. Kemudian lihat barang sebagai reportnya ya, kita bisa lihat list-list barang yang telah kita tambahkan ke dalam dan juga jumlah stoknya yang ada pada saat itu. Ini untuk halaman utamanya. Kemudian kita beralih ke menu tambah barang. Nah, berikut adalah menu tambah barang, di mana itu terdiri dari satu text box, yang dimana text box ini untuk menginputkan nama itemnya. Kemudian ada spinner di sini untuk menginputkan merek, RAM, dan storage. Kemudian ada text box lagi untuk harga barang dan keterangan tentang spesifikasi lengkap dari barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tombol submit ketika semuanya telah diinput dan ingin direcord ke dalam database, maka tombol ini berfungsi untuk merekam semua yang telah kita ketikkan tadi, yang telah kita input. Kemudian di halaman input barang keluar hampir sama ya. Jadi cuma hanya beda di codingannya, yang dimana ketika kita menginput di sini, maka nanti akan mengurangi jumlah saldo dari barang yang masuk tadi. Kemudian kita masuk ke menu list barang. Nanti di layar yang ini akan menampilkan semua daftar-daftar barang yang telah kita input dan jumlah barang yang ada. Oke, untuk codingnya saya akan menjelaskan pertama pada coding screen awal. Screen awal itu ya sangat sederhana ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu codingan umum, yaitu pada saat user menekan tombol back, maka yang akan terjadi, aplikasi tersebut akan ditutup atau di close. Kemudian di sini kami menambahkan di setiap tombol yang ada di layar desain, yaitu tombol-tombol yang ada di sini, kami menambahkan perintah untuk tombol tambah. Ketika diklik, dia akan masuk ke tambah barang ya, ke layar tambah barang. Kemudian untuk button barang masuk, dia akan masuk ke input barang masuk, dan seterusnya. Oke, lanjut ke menu tambah barang ya. Nah, untuk menu tambah barang di sini yang perlu teman-teman ketahui sekalian, karena ini adalah aplikasi inventory, yang dimana aplikasi inventory ini pasti memerlukan yang namanya database. Nah, di sini kami menggunakan Google Spreadsheet sebagai database dari
aplikasi storage ini. Nah, berikut adalah tampilan dari database-nya. Jadi terdiri dari dua bagian, yang dimana ini ada menu barang. Menu barang ini berisi ini nantinya akan terhubung dengan screen tambah barang ini, yang dimana apabila user telah menginputkan di screen tambah barang, menginputkan item, maka item itu akan terlist di sini. Nah, lalu menu proses ini dia terhubung dengan layar input barang masuk dan barang keluar. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja kita jelaskan. Jadi di sini URL makro untuk memasukkan script. Kita gunakan menu yang warna orange ya. Warna orange variabel. Nah, kita pakai ini initialize global namanya. Kita beri nama URL makro. Tuh, nanti kita ambil blocks yang warna pink ya, warna pink. Nah, ini yang teksnya nanti kita masukkan dari script ini, script yang telah kita buat untuk Google Spreadsheet agar bisa saling terhubung dan melakukan operasi hitung. Kemudian hal yang penting lagi selanjutnya adalah mengkonekkan database-nya URL database Google Spreadsheet itu dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masuk ke modul yang warna orange ya, ambil initialize global, kemudian name diganti menjadi URL sheets, kemudian kita isikan link dari spreadsheet atau database kita. Oke, kemudian kita definisikan dua variabel, yaitu data getNo dan getNo. Oke, untuk coding standar seperti biasa kita tambahkan untuk perintah tutup layar ya. Oke, perintah tutup layar. Setelah itu nah, berikut adalah codingannya ya. Nah, ini ketika tambah barang, kemudian akan kita memanggil prosedur awal, yang dimana prosedur awal itu terdiri dari wgetNo yang tadi kita inputkan ya. Tadi sini ada di screen tambah barang, kita coba lihat tambah barang di sini ada wgetNo. Nah, ini dia. Ini agar kita tambahkan item ini dari sini ya, dari connectivity web. Jadi kita perlu menambahkan item ini ke dalam screen design kita untuk agar nanti inputan ini bisa terkoneksi dengan Google Spreadsheet gitu. Jadi kita set dulu, kita definekan wgetNo itu, kemudian kita masukkan URL-nya, kita wget set wgetNo.url, kemudian kita konekkan dengan URL yang telah kita buat tadi. Lalu berikut kita panggil wgetNo-nya lagi. Nah, ini berdasarkan inputan yang telah kita buat, txt harga, kita semua masukkan di sini teksnya. Nanti apapun inputannya itu, ini nilai awalnya adalah 0 ya. Jadi apapun inputannya nanti akan terisi sesuai dengan inputan kita pada layar yang desain tadi yang kita buat gitu. Nah, untuk spinner sendiri kita harus selalu set nilainya dari angka 1 ya, karena itu sudah menjadi kaidahnya. Oke.
Nah, kemudian coding lanjutan dari ini adalah ini saat we get no, kita sudah menginputkan, mendapatkan teks. Nah, kita akan atur tindakan selanjutnya. Jika responnya sama dengan 200, dia akan melakukan proses penginputan. Dan ini di sini kita mengatur panjang karakter dan juga proses penginputannya. Apabila dia gagal, maka akan muncul notifikasi gagal karena sebelumnya pada tab design kita telah menambahkan fitur notifier. Jadi ketika ada pengisian yang tidak sesuai dengan kriteria atau melewati dari persyaratan yang telah kita buat, maka penginputan akan menjadi gagal. Oke, lanjut lagi. Nah, sama ya, kita buat dua jenis dia perintah. Ketika dia transaksinya berhasil, maka akan muncul teks notifier bahwasannya inputannya sukses. Nah, untuk tombol submitnya kita berikan perintah seperti berikut. When button submitnya di sini saya beri nama button 1 copy, diklik maka yang terjadi jika dia kosong, txt harga kosong, maka akan muncul notifikasi bahwasanya input nama atau harga barang belum diisi, sama dengan item-item yang lain. Nah, jika sudah diisi maka akan muncul pesan sedang diproses. Kemudian kita membuat coding yang dimana inputan tadi yang sudah kita definisikan sebagai input, kita kaitkan lagi dengan URL makro tadi agar terjadi sebuah proses penghitungan. Nah, setelah terjadi proses penghitungan, maka kita memanggil input tadi, kemudian kita post ke dalam Google Spreadsheet yang telah kita buat berdasarkan susunan berikut: keterangan, txt keterangan untuk kolom keterangan, txt harga untuk kolom harga, dan seterusnya. Oke, itu untuk layar tambah barang. Kemudian kita masuk ke layar input barang masuk. Nah, otomatis ketika kita telah menginput tambah barang, berarti barang tersebut seperti tadi yang saya jelaskan telah masuk ke dalam database ini, Google Spreadsheet ini. Nah, selanjutnya kita buat variabel lagi yang bernama get jumlah. Kita style nilai awalnya menjadi 0, kemudian seperti tadi tetap kita lampirkan URL makro dan juga URL sheets-nya. Oke, lanjut untuk codingannya sendiri. Kita buat seperti ini. Ketika barang masuk, kita masuk ke layar barang masuk, maka widget list akan terhubung dengan URL sheet yang tadi di layar tambah barang, dan kemudian akan membaca variabel widget no yang ada pada Google Sheet dengan teks awal select atau pilih. Nah, kemudian kita memanggil list dari barang yang ada di sini. Kemudian untuk tanggalnya kita otomatisasi saja ya. Kita otomatisasi saja txt tanggal.txt. Kita langsung hubungkan dengan jam, format jamnya, yang dimana format jamnya itu kita atur adalah format jam yang berlaku pada
handphone dari user yang menggunakan app berikut. Makanya di sini ada keterangan now. Dan untuk polanya sendiri kita ambil 2 digit tanggal 24 dan juga 4 digit bulan dan juga 4 digit tahunnya. Oke. Ini untuk yang ungu. Jadi teman-teman bisa lihat kelebihan dari Kodular ini, kita akan sangat mudah menyusun coding kita karena di sini sudah dipisah-pisah berdasarkan warna. Jadi untuk yang warna ungu itu adalah prosedur panggil, bisa di sini. Kemudian prosedur warna orange itu adalah variabel. List itu yang berwarna biru ketika kita mau membuat list. Oke, kita lanjut lagi ya agar percepat waktu. Codingannya sama ya, kita membuat respon standar. Kita membuat respon standar. Kalau misalnya dia melebihi daripada kapasitas penginputan, maka akan muncul notifikasi gagal. Kemudian ketika kita sudah menginputkan barang, maka dia akan muncul notifikasi di sini. Nah, dan yang paling penting adalah codingan pada button proses, yang dimana pada button proses ini terdiri dari beberapa modul ya, dan dibarengi dengan operasi hitung. Jadi sama saja ya, ketika kita menekan tombol submit, maka dia akan mengambil nilai dari label text box input dari spinner barang dan kemudian akan memprosesnya. Kemudian kita konekkan ke jumlah yang ada di database. Kemudian kita tambahkan dengan stok yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut ke input barang keluar, codingannya sama, hanya saja perbedaannya itu ada pada perbedaannya itu ada pada operasi hitungnya, yang dimana tadi dia dijumlah dan dia di sini dikurang. Tuh. Oke, dan list barang untuk kodenya list barang sendiri tidak terlalu panjang ya. Nah, untuk list barang sendiri kita mengambil perintah untuk mengambil nilai ya, mengambil nilai yang telah diinputkan. Nah, nanti dari gambar tersebut akan muncul di sini. Masuk ke desainnya list barang, ini list view-nya. Jadi semua barang yang diinput nanti akan tampil di list view berikut berdasarkan data URL sheet yang ada pada barang yang ada di sini dan di sini. Tuh. Pada saat layar dibuka, maka list view clear list, dia akan memanggil item-item yang ada pada database tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat sedikit tercerahkan ya, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena untuk pembuatan
aplikasi inventory itu sendiri memang butuh pembahasan yang mendalam ya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Insyaallah saya akan update lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.